Halo semua, perkenalkan namaku Bakti Sutriani, NRP 2041201081. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana langkah-langkah membuat suatu event. Nah, yang pertama yaitu brainstorming. Apa sih brainstorming itu? Brainstorming adalah teknik merangsang arus bebas ide tanpa dihalangi apapun dan siapapun. Kemudian proses brainstorming. Yang pertama, berpikir liar tanpa batas. Kemudian menunda penilaian, terus menggandeng pendapat orang lain. Kemudian catat semua pernyataan, dan yang terakhir membahas ide satu persatu. Nah, setelah brainstorming, lanjut ke analisis kondisi lingkungan atau sering disebut dengan AKL. AKL sendiri yaitu suatu kegiatan mengamati, memahami, dan menganalisis kondisi lingkungan baik fisik maupun sosial sehingga didapat info yang berguna. Nah, fungsi AKL yang pertama yaitu mengambil tindakan sesuai dengan kondisi, kemudian menentukan prioritas. Yang terakhir, mendapatkan informasi yang berguna dan mengetahui potensi yang ada. Kemudian, AKL memiliki 3 metode, yaitu yang pertama 5W1H, yang kedua pencarian informasi, pengamatan, wawancara, kuesioner, dan data sekunder. Kemudian yang terakhir yaitu SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength sendiri yaitu kekuatan yang timbul dari internal. Weakness yaitu kelemahan yang timbul dari internal, opportunity peluang yang timbul dari eksternal, dan yang terakhir threat yaitu ancaman yang timbul dari eksternal. Nah, setelah AKL nantinya akan muncul sebuah ide. Kemudian, ide tersebut akan dirumuskan dalam PGA. PGA itu sendiri adalah sebuah ide atau pemikiran dari diri seseorang atau kelompok, di mana merupakan langkah awal sebelum langkah lebih jauh. Batasan PGA sendiri yang pertama yaitu bertahap dan berskala prioritas, kemudian jelas dan mudah dimengerti, kemudian ambisius tetapi tetap realistis. Nah, dalam penyampaian PGA, yang pertama yaitu menentukan tujuan, visi, dan misi pribadi yang dirumuskan dalam prinsip. Lalu, kenali tim dan kondisi eksternal yang terjadi. Kemudian sampaikan ide, terus perhatikan tanggapan tim, kemudian evaluasi, dan yang terakhir adalah follow up. Kemudian, setelah perumusan gagasan awal, lanjut ke TUK atau tolak ukur kegiatan. TUK adalah kegiatan patokan terukur yang dapat digunakan untuk menilai suatu kegiatan. Nah, fungsi TUK ini adalah yang pertama, mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan. Kemudian, membantu memberikan objektivitas evaluasi. Yang terakhir, digunakan sebagai masukan untuk penyempurna kegiatan di kemudian hari. Nah, hal yang dapat dijadikan TUK. Yang pertama, men. Contohnya, peserta mencapai 100 orang. Kemudian, money, yaitu menjelaskan suatu keuntungan. Contohnya, keuntungan mencapai 2 juta. Kemudian, manajemen. Contohnya, dilaksanakan rako minimal 2 minggu sekali. Kemudian yang keempat, mesin, yaitu target dari pengoperasian alat. Contohnya, peralatan kembali seperti semula. Kemudian yang terakhir adalah time. Contohnya, acara dimulai tepat waktu. Kemudian cara merumuskan TUK. Yang pertama, ukuran-ukuran dicantumkan dalam mutu kuantitatif. Kemudian mencantumkan mutu minimal. Selanjutnya setelah TUK ada PKK, yaitu pengorganisasian kegiatan kepanitiaan. Pengorganisasian yaitu suatu proses merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas pada setiap anggota. Nah,
Faktor-faktor PKK yang pertama ada strategi organisasi untuk mencapai tujuannya, kemudian teknologi yang digunakan, kemudian anggota atau sumber daya manusia, yang terakhir yaitu ukuran organisasi. Kemudian ukuran pengorganisasian. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Yang kedua, standarisasi kegiatan. Yang ketiga adalah koordinasi kegiatan. Dan yang keempat adalah sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan. Nah, di dalam PKK ini tentunya memiliki kelebihan. Kelebihannya yang pertama yaitu keputusan yang didapat kualitasnya lebih baik. Kemudian penyebaran kekuasaan, meningkatkan pengembangan kreativitas pekerja, dan yang terakhir produktivitas sangat besar. Nah, setelah ada kelebihan tentunya ada kekurangan. Kekurangan ini yang pertama adalah boros uang, mekanisme pertanggungjawabannya lama, kemudian lama dalam mengambil keputusan, ketergantungan, dan yang terakhir konflik yang rumit antar bagian organisasi. Nah, kemudian setelah PKK ada PJK. PJK ini perencanaan jadwal kegiatan. Nah, PJK sendiri yaitu uraian jenis kegiatan dan waktu yang dibutuhkan secara bertahap, yang disusun secara sistematis dalam rangka menyelesaikan rencana kegiatan dengan tepat dan berhasil. Nah, manfaat dari PJK sendiri yaitu menjadi pedoman bagi anggota panitia tentang beban tugas dan batas waktu yang ditentukan. Kemudian membantu evaluasi, mengidentifikasi kegiatan yang dapat dikerjakan bersama. Kemudian yang terakhir, membantu panitia menjalankan tugas agar lebih efisien dan efektif. Nah, faktor dari PJK ada 4. Yang pertama ada perencana kegiatan, kemudian waktu dan dana, jumlah panitia, yang terakhir kegiatan prasyarat, dan kegiatan yang dapat dikerjakan bersama. Nah, teknik dari PJK sendiri itu ada 3. Yang pertama, teknik tabulasi matrik, kemudian teknik tabel, dan teknik flowchart. Dari ketiga teknik tersebut yang telah saya sebutkan, teknik yang umum digunakan yaitu teknik tabel, karena teknik ini lebih simpel dan mudah dimengerti. Kemudian ada faktor yang harus diperhatikan dalam PJK. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, identifikasi tujuan, menentukan tahap kegiatan, program realistis dan mudah dipahami. Yang terakhir, indikator pencapaian program harus terukur. Kemudian setelah PJK yaitu TPPUK atau teknik penyusunan atau penyempurnaan usulan kegiatan. Teknik penyusunan usulan kegiatan ada 3. Yang pertama, skenario pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, tahap-tahap. Dan yang terakhir adalah penetapan kriteria keberhasilan setiap tahap. Nah, kemudian prinsip penyusunan usulan kegiatan. Yang pertama ada cover, latar belakang, nama kegiatan, tema, waktu dan tempat pelaksanaan, tujuan kegiatan, bentuk kegiatan, susunan kepanitiaan, anggaran dana, dan penutup. Nah, dalam TPPUK ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, anggaran dana. Yang kedua, waktu pelaksanaan. Dan yang ketiga adalah kondisi lingkungan. Nah, sekian yang dapat disampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.